Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kaprodi Tadris Bahasa Indonesia, Ibu Maghfiratul Hamdiyah MPD, dan yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pengantar studi Islam, Ibu Salamah Eka Susanti MSI, dan tidak lupa teman-teman yang saya sayangi. Baik, di sini saya akan menjelaskan makalah tentang pribumisasi Islam. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama definisi dari pribumisasi Islam, dan yang kedua di sini ada fikih dan adat, dan yang ketiga ada nas. Nah, definisi dari pribumisasi sendiri yaitu dapat diartikan sebagai identitas budaya atau tradisi setempat. Nah, dalam konteks Islam, pribumisasi Islam adalah konsep yang mengupayakan penyesuaian ajaran Islam dengan budaya lokal tanpa menghilangkan esensi ajaran agama maupun identitas budaya setempat. Nah, pribumisasi terjadi ketika suatu masyarakat itu menerima Islam hingga tingkat menjadikannya itu bagian dari identitas kultural masyarakat setempat. Nah, gagasan pribumisasi Islam pertama kali dilontarkan oleh Gus Dur pada tahun 1980-an. Nah, di sini saya juga ada tujuan pribumisasi menurut Gus Dur. Nah, di sini ada 5 tujuan menurut Gus Dur. Nah, yang pertama di sini adalah untuk memperkuat identitas budaya lokal. Nah, yang kedua di sini mencegah konflik antara budaya dan agama. Nah, yang ketiga di sini ada relevansi kontekstual. Nah, yang keempat di sini untuk menghindari Arabisasi. Nah, Arabisasi itu adalah pribumisasi ini tidak memaksakan simbol-simbol budaya Arab pada masyarakat lokal, melainkan mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam tradisi yang sudah ada. Nah, yang kelima di sini tujuannya untuk sebagai penerimaan yang universal. Nah, di sini menuju ke pembahasan yang kedua yaitu fikih dan adat. Nah, fikih, definisi dari fikih sendiri yaitu adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syariat Islam yang mengatur perilaku manusia berdasarkan Al-Qur'an, hadis, ijma, dan qiyas. Nah, fikih di sini ialah berfungsi untuk memberi pedoman kepada umatnya dalam beribadah dan berperilaku sesuai ajaran Islam dengan kategori hukum seperti wajib, mubah, sunnah, haram, makruh, seperti itu. Nah, di sini ada definisi sendiri dari adat. Adat itu ialah kebiasaan, norma, dan tata kelakuan yang berkembang secara turun-menurun dalam masyarakat yang tidak tertulis, namun mengikat dan menjadi bagian dari identitas budaya setempat. Adat mencakup tradisi, nilai, dan aturan yang mengatur kehidupan sosial masyarakat. Nah, di sini kaitan antara fikih dan adat yaitu adalah sebagai proses pengakomodasi nilai-nilai Islam dengan kebudayaan lokal, tanpa mengubah hukum Islam itu sendiri. Nah, jadi keduanya antara adat dan fikih itu saling berperan, yaitu adat berperan dalam membatasi dan mengembangkan aplikasi hukum fikih sesuai kondisi masyarakat setempat. Dan juga di fikih itu menciptakan keharmonian antara ajaran Islam dan tradisi lokal tanpa menghilangkan identitas Islam budaya setempat tersebut. Menuju pembahasan yang ketiga, di sini ada nas. Nas adalah teks Al-Qur'an dan hadis yang menjadi sumber dalam hukum Islam. Nah, aplikasi nas dalam pribumisasi Islam adalah suatu upaya mengembangkan pemahaman dan penerapan teks-teks agama, yaitu nas itu sendiri, seperti Al-Qur'an dan hadis, sesuai dengan konteks sosial dan budaya lokal tanpa mengubah isi atau hukum dasarnya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, pribumisasi itu kan pribumisasi Islam itu sendiri adalah konsep yang mengupayakan penyesuaian agar ajaran Islam dan budaya itu tidak mengubah esensi budayanya, seperti itu ya. Nah, cara pengakomodasiannya di sini seperti yang saya jelaskan ada fikih dan nas. Yaitu fikih dan nas di sini sangat berperan dalam pengakomodasian ajaran Islam dan budaya lokal setempat, seperti itu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.